warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Dwi Cahyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, produk domestik bruto, produk nasional bruto, dan kebijakan moneter. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dan dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Jika kondisi dari indikator-indikator tersebut menurun dibanding periode sebelumnya, maka negara tersebut bukannya mengalami pertumbuhan ekonomi, namun justru kemunduran ekonomi. Sedangkan pendapat lain dari Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana suatu negara mampu meningkatkan output berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Hal ini menunjukkan adanya 3 komponen yang berkaitan satu sama lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan produksi negara, kemajuan teknologi yang meningkatkan produktivitas, dan penyesuaian ideologi yang terbuka dalam menerima teknologi baru. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Maksudnya apa? Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan bagaimana kemakmuran rakyat karena dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara. Kemudian yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah tentang inflasi. Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau 2 barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kemudian yang ketiga, produk domestik bruto atau biasa disebut juga gross domestic product. Jika produk domestik bruto dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapatkan oleh warga negaranya dimanapun berada, produk domestik bruto dilihat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Jadi, semua produksi ekonomi yang dilakukan dan terjadi dalam suatu negara, baik itu oleh warga negaranya atau warga negara asing, termasuk ke dalam perhitungan gross domestic product. Dan sebaliknya, pendapatan atau produksi yang dilakukan oleh warga negara yang berada di luar negeri tidak termasuk ke dalam gross domestic product atau produk domestik bruto. Yang kemudian yang keempat, produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah pendapatan yang diterima negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya
dalam periode 1 tahun berdasarkan pendapatan yang diterima warga negaranya. Hal ini berarti pendapatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri juga dihitung dalam produk nasional bruto. Sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam produk nasional bruto. Pendapatan yang termasuk dalam produk nasional bruto juga harus merupakan produk barang jadi yang dilihat dari harga pasar yang berlaku pada periode yang akan dihitung. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Dan ini adalah tindakan terukur yang mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Kebijakan moneter dilaksanakan melalui cara termasuk penyesuaian suku bunga, pembelian, dan penjualan sekuritas pemerintah, mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Bank sentral dan badan negara yang mengatur bertanggung jawab atas hal ini, yang berhak merumuskan kejadian ini. Untuk di Indonesia sendiri, kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter apa sih? Tujuan kebijakan moneter itu satu, inflasi. Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi yang rendah, bahkan itu dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun jika inflasi sudah tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Jadi inflasi ini bukan salah satu tujuannya. Pengangguran. Kebijakan moneter akan mempengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Sebagai contoh, kebijakan ekspansif umumnya mengurangi pengangguran karena pasokan uang yang lebih tinggi merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada peluasan pasar kerja. Nilai tukar uang. Nilai tukar uang dengan menggunakan otoritas fiskal, Bank Sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan mata uang asing. Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar yang mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti itu, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibanding dengan mata uang negara lain. Kemudian di sini juga di kebijakan moneter juga ada instrumennya, jadi nggak asal aja. Di sini instrumennya adalah penyesuaian tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mengurangi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto atau tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto, biaya pinjaman untuk bank meningkat. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat. Jumlah uang beredar akan berkurang. Kemudian yang kedua, di instrumen ini yang kedua itu adalah penyesuaian giro wajib minimum. Bank sentral biasanya mengatur jumlah giro wajib minimum yang harus dipegang oleh bank komersial. Giro wajib minimum sendiri adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Dengan mengubah jumlah yang diperlukan, Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar di pasar. Jika bank sentral meningkatkan giro wajib minimum, bank komersil hanya akan menyediakan sedikit
uang tunai untuk diberikan kepada pelanggan, dan dengan demikian suplai uang di pasar akan menurun. Kemudian yang ketiga, operasi pasar terbuka. Instrumen dari kebijakan moneter yang ketiga ini, Bank Sentral dapat membeli atau menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Misalnya, Bank Sentral dapat membeli obligasi pemerintah. Akibatnya, bank akan memperoleh banyak uang untuk meningkatkan pinjaman dan uang beredar dalam pasar. Kemudian di kebijakan moneter juga ada jenis-jenisnya juga. Ada dua jenis kebijakan moneter. Yang satu kebijakan ekspansif dan yang kedua kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Bersamaan dengan itu, kebijakan ekspansif juga menurunkan tingkat pengangguran, merangsang aktivitas bisnis dan kegiatan belanja konsumen. Tujuan keseluruhan dari kebijakan moneter ekspansif adalah untuk mendorong ekonomi, namun resikonya kebijakan ini dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kebijakan kontraktif. Tujuan dari kebijakan moneter kontraktif adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ini dapat dicapai dengan menaikkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan kontraksi digunakan untuk pemerintah ingin mengendalikan tingkat inflasi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.